Kami dari Kelompok 4 Mata Kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Alam. Kelas B Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias. Hai, saya Elan Margareta Halawa dengan NIM 222109057 sebagai penyaji materi pertama. Saya Indah Restuti Gula dengan NIM 222109104 sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Fasilitator Taluku, NIM 2221090779. Saya sebagai penyaji ketiga. Saya Ratna Febriani Zai dengan NIM 222109189 sebagai penyaji keempat. Saya Evi Lestar Gulu dengan NIM 222109075 sebagai penyaji kelima. Dan saya Firsaliuran Putrandaha dengan NIM 222109085 sebagai penyaji terakhir. Kali ini kami akan membahas tentang Benda-benda langit. Mau tahu ya? Caranya, Langsung saja yuk. ayo! Benda-benda langit itu apa? Benda-benda langit adalah sebuah kumpulan benda-benda yang ada di langit atau luar angkasa yang terdiri dari matahari, planet, asteroid, bintang, bulan, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Yang pertama, matahari. Ini gambarnya. Matahari adalah pusat tata surya yang merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Seperti bintang lainnya, matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Matahari adalah raksasa jika dibandingkan dengan planet yang terbesar sekalipun. Diameter matahari 109 kali diameter bumi, yaitu 1,4 juta kilometer. Walaupun matahari itu berbentuk gas, beratnya lebih dari 300.000 kali berat bumi. Suhu permukaan matahari 6.000 derajat Celcius yang dipancarkan keluar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti sebesar 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Matahari memancarkan energi yang sangat besar dalam bentuk gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet tersebut yaitu gelombang cahaya tampak, sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan gelombang mikro. Adapun hal-hal penting yang berkaitan dengan matahari, yaitu yang pertama, sumber energi matahari. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi ini merupakan penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Reaksi fusi tersebut akan menghasilkan energi yang sangat besar. Matahari tersusun dari berbagai macam gas, antara lain hidrogen 76%, helium 22%, oksigen dan gas lainnya 2%. Yang kedua, lapisan-lapisan matahari. Matahari adalah bola gas pijar yang sangat panas. Matahari terdiri atas 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang pertama, kita akan membahas tentang inti matahari. Bagian dalam dari matahari yaitu inti matahari. Pada bagian ini terjadi reaksi fusi sebagai sumber energi matahari. Suhu pada inti matahari dapat mencapai 15 juta derajat Celcius. Energi yang dihasilkan dari reaksi fusi akan dirambatkan sampai pada lapisan yang paling luar, yang kemudian akan terrealisasi ke angkasa luar. Yang kedua adalah fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari.
Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Suhu pada lapisan ini mampu mencapai lebih kurang 16.000 derajat Celcius dan mempunyai ketebalan sekitar 500 km. Yang ketiga, kromosfer. Kromosfer adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer mempunyai ketebalan 16.000 km dan suhunya mencapai kurang lebih 9.800 derajat Celcius. Kromosfer terlihat berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah korona. Korona merupakan lapisan luar atmosfer matahari. Suhu korona mampu mencapai kurang lebih 1 juta derajat Celcius. Warnanya keabu-abuan yang dihasilkan dari adanya ionisasi pada atom-atom akibat suhunya yang sangat tinggi. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total, karena pada saat itu hampir seluruh cahaya matahari tertutupi oleh bulan. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Yang kedua adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan planet ada 3, yaitu yang pertama, bumi sebagai pembatas. Di dalam bumi sebagai pembatas, planet dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, yaitu planet Merkurius dan planet Venus. Sedangkan planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, yaitu planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus. Pengelompokan planet yang selanjutnya adalah asteroid sebagai pembatas. Di dalam asteroid sebagai pembatas, planet dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan planet yang terakhir yaitu berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Dalam hal ini, planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan Jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi, seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran yang sangat besar dan komposisi penyusunnya yang hampir sama dengan planet Jupiter, seperti planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Yang pertama, kita membahas mengenai planet Merkurius. Planet Merkurius bisa kita lihat di sebelah sini ya. Planet Merkurius adalah planet yang terkecil di tata surya. Planet Merkurius juga adalah planet yang terdekat dengan matahari dengan jarak 58,1 juta kilometer. Planet Merkurius memiliki rotasi 59 hari dan memiliki revolusi 88 hari.
Yang kedua, kita masuk ke planet Venus. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini lagi ya. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah planet Merkurius. Planet Venus sering juga disebut sebagai bintang fajar atau bintang timur. Kala rotasi dari planet Venus adalah 243 hari dan kala revolusinya adalah 225 hari. Yang ketiga adalah Bumi. Bumi itu berwarna biru loh teman-teman, bisa kita lihat di sini. Bumi adalah planet terpadat karena dihuni oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bumi juga memiliki satelit yaitu bulan. Kala rotasi dari bumi adalah 24 jam atau 1 hari dan kala revolusinya 365 seperempat. Yang keempat, kita masuk ke planet Mars. Planet Mars itu bisa kita lihat di sebelah sini, warnanya merah loh. Dan planet Mars itu juga sering disebut sebagai planet merah karena dari jauh nampak kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi 3 oksida di atas permukaan planet Mars. Planet Mars memiliki rotasi 24,6 jam dan memiliki revolusi 687 hari. Baik, kami akan melanjutkan pembahasan kami yaitu planet Jupiter. Nah, planet Jupiter ini adalah planet yang terbesar di antara 8 planet yang ada di dalam tata surya. Bahkan ukuran planet ini mencapai 10 kali lebih besar dari planet Bumi. Atmosfernya planet Jupiter ini yaitu terdiri dari 89% hidrogen dan 10% helium. Waktu rotasinya yaitu 9,8 jam dan kala revolusinya 12 tahun. Warna planet Jupiter ini yaitu merah kecoklatan dan sangat cerah. Kita bisa lihat dari slide di samping bahwa warna planet Jupiter itu merah kecoklatan dan sangat cerah. Baik, selanjutnya yaitu planet Saturnus. Nah, planet Saturnus ini adalah planet kedua terbesar yang ada di dalam tata surya setelah Jupiter. Nah, planet ini mudah dikenali dengan adanya cincin-cincin yang mengelilinginya. Atmosfernya planet Jupiter ini yaitu hidrogen dan helium serta sedikit gas metana dan uap air dan gas amonia. Kalau waktu rotasinya planet Jupiter ini yaitu 10,6 jam, kalau kala revolusinya yaitu 30 tahun. Nah, kita bisa lihat dari slide di samping teman-teman bahwa planet Saturnus ini warnanya yaitu kekuning-kuningan. Baik, lanjut yaitu planet Uranus. Nah, planet Uranus ini adalah planet pertama yang ditemukan dengan bantuan teleskop. Atmosfernya planet Uranus ini yaitu hidrogen dan helium dan metana. Waktu rotasinya planet Uranus ini yaitu 17 jam, kalau waktu revolusinya 84 tahun. Nah, kita bisa lihat dari slide di samping bahwa planet Uranus ini warnanya hijau kebiru-biruan. Selanjutnya yaitu planet Neptunus. Nah, planet Neptunus ini ditemukan pada tahun 1946 atas kerjasama John Charles Adam dari Inggris dan Urbain Le Verrier dari Prancis. Nah, atmosfernya planet Neptunus ini yaitu hidrogen, helium, dan metana. Waktu rotasinya planet Neptunus ini yaitu 16 jam, kalau kala revolusinya atau waktu revolusinya yaitu 165 tahun.
Nah, kita bisa lihat dari selain di samping teman-teman bahwa planet Neptunus ini warnanya biru cerah. Apakah Pluto masih disebut sebagai planet? Tidak, karena planet Pluto ukurannya terlalu kecil sehingga tidak layak disebut sebagai planet. Kedua, karena lintasan orbitnya yang tidak jelas. Yang ketiga, karena Pluto sangat jauh, tidak dideteksi. Yang keempat, kekuatan gravitasi Pluto yang lemah. Yang kelima yaitu jarak Pluto yang sangat jauh dan terlalu jauh dari matahari. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat, yang mana materi saya membahas tentang bintang, asteroid, dan bulan. Langsung saja pada materi pertama, bintang. Bintang dapat kita lihat dari gambar sebelah kanan kita. Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya disebabkan oleh fusi nuklir yang menghasilkan energi pada intinya. Menurut Thomas, bintang-bintang terbentuk dari proses nebula yang dengan proses fisiknya akan menjadi padat dan panas. Setelah itu terjadi reaksi hidrogen menjadi helium dan menghasilkan energi. Ciri utama dari sebuah bintang mampu memancarkan cahaya baik secara mandiri atau biasa kita sebut dengan bintang nyata, atau juga dapat dari sumber lain atau biasa kita sebut dengan bintang semu. Baik, kita dapat melihat jenis-jenis bintang di sebelah kanan kita, yaitu bintang raksasa, bintang maharaksa, bintang katai, bintang neutron, pulsar, dan bintang magnetar. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang asteroid. Asteroid dapat kita lihat di sebelah kanan kita. Dadah! Sudah teman-teman? Tahu nggak teman-teman, asteroid itu bisa disebut juga dengan planet minor. Mengapa? Karena asteroid merupakan planet yang terkecil dan terdapat dalam sistem tata surya juga loh kawan-kawan. Tapi jangan salah, asteroid dan komet berbeda ya. Asteroid itu tidak menampakkan koma, sedangkan komet menampakkan koma. Itulah salah satu perbedaan mereka. Oh ya, asteroid itu terbentuk dari sebuah planet yang di antara orbit Mars dan Jupiter, tetapi terpecah oleh gaya gravitasi Jupiter. Oh iya, sekedar mengingatkan kembali, teman-teman kan tahu kalau planet Jupiter itu mempunyai ukuran yang sangat besar dan mempunyai juga gaya gravitasi yang sangat besar. Jadi memungkinkan terpecahnya hal tersebut, dan pecahan-pecahan tersebut akan dinamakan dengan asteroid. Teman-teman, kami punya ciri-ciri asteroid loh. Yang kami dapatkan adalah satu ciri-cirinya adalah bentuknya tidak beraturan, 2 mengorbit pada matahari, 3 tersusun atas debu dan es, 4 adalah berukuran kecil dari planet yang kerdil. Sekarang kita masuk pada materi bulan. Bulan dapat kita lihat dari sebelah kanan kita ya kawan-kawan. Bulan bersinar karena permukaannya memantulkan cahaya dari matahari. Kecerahan bulan dilihat dari bumi. Nah, kawan-kawan, kecerahan bulan ini dapat dilihat dari bumi tergantung dari posisi bulan dalam orbitnya mengelilingi matahari. Bulan memiliki permukaan yang padat dan berbatu, berkawah, serta berlubang. Itu akibat tumbukan antara asteroid, meteorit, dan komet. Dan bulan juga tidak memiliki cincin. Ya kawan-kawan. Halo teman-teman, saya Evelyn Tariulu.
Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang komet. Nah, apakah teman-teman pernah tahu atau pernah mendengarnya atau juga pernah melihatnya? Baik, komet sering disebut juga dengan bintang berekor, yaitu suatu benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga terdiri atas debu dan gas yang membeku jika dekat dengan matahari, tapi sebaliknya akan mencair apabila jauh dengan matahari. Dan ekor komet juga akan semakin panjang ketika dekat dengan matahari. Ciri-ciri komet yaitu yang pertama, komet bukanlah bintang, namun komet termasuk benda angkasa yang dibentuk dari debu dan gas yang membeku, dan juga sebagian besar cahayanya dari matahari. Yang kedua, komet mempunyai lintasan atau orbit yang berbentuk elips atau lonjong, lebih panjang daripada lintasan planet. Yang ketiga, disebut gas pijar dengan garis edar yang berbeda-beda. Yang keempat, terlihat mempunyai ekor ketika mendekati matahari, sehingga sering disebut sebagai bintang berekor. Yang kelima, arah ekor komet selalu menjauhi matahari, dan ekornya sangat panjang, dapat mencapai hingga jutaan kilometer. Dan yang keenam, sangat mudah terbakar, terlebih pada bagian ekornya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis komet. Jenis-jenis komet yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, komet berekor panjang dan komet berekor pendek. Untuk itu, kita bahas satu persatu. Komet berekor panjang adalah komet dengan garis lintasannya yang sangat jauh, melewati sebuah daerah yang sangat dingin di angkasa, yang sampai berkesempatan menyerap gas-gas daerah yang dilewatinya. Pada saat itu, komet tersebut akan melepaskan gas yang sehingga membentuk koma serta ekor yang sangat panjang. Sekarang kita bahas tentang komet berekor pendek. Komet berekor pendek adalah sebuah komet yang dengan garis lintasannya yang sangat pendek, hingga kurang memiliki kesempatan untuk menyerap gas di daerah yang dilewatinya. Saat mendekati matahari, komet ini akan melepaskan gas yang sangat sedikit, sampai hanya membentuk koma dan ekor yang sangat pendek, malah tidak hampir berekor. Nah, sekarang pembahasan terakhir mengenai komet, yaitu contoh-contohnya. Yang pertama, komet Halley merupakan komet yang muncul atau dapat dilihat oleh mata manusia di bumi sekitar 76 tahun sekali. Teman-teman dapat melihat gambarnya di sebelah kanan saya untuk mengenali komet Halley. Komet Halley juga terkenal dibanding dengan komet lainnya, dikarenakan komet ini sangat terang dan memiliki ekor yang panjang yang dapat dilihat tanpa menggunakan alat teleskop. Yang kedua, komet Hyakutake, yaitu komet yang memiliki ekor sangat panjang yang juga dibandingkan dengan komet lainnya. Diberi nama komet Hyakutake karena komet ini ditemukan oleh orang Jepang yang bernama Yuji Hyakutake. Periode orbitnya mencapai 15.000 per tahun. Tapi karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi pan raksasa di tata surya, maka periode orbitnya mencapai 72.000 tahun. Jadi waktu untuk melihat komet ini memerlukan waktu 72.000 tahun. Yang ketiga, komet Enske merupakan komet yang memiliki periode sekitar 3,3 tahun dan ekor pendek. Diberi nama komet Enske karena orang yang melakukan perhitungan pada orbitnya bernama Johann Franz Enske, sedangkan penemunya yaitu Pierre Mécain. Yang keempat, komet West dapat terlihat pada tahun 1976 dan juga merupakan salah satu komet yang terang saat melintasi tata surya bagian dalam. Yang kelima, komet MC Naught
merupakan komet yang ditemukan tanggal 7 Agustus 2006 oleh astronom bernama H.M.C. Now. Jadi komet ini diberi nama sesuai dengan penemunya. Komet MC Now mendekati jarak terdekat dengan matahari pada tanggal 12 Januari 2007. Merupakan juga komet paling terang sejak 40 tahun terakhir dan dapat terlihat oleh mata tanpa bantuan alat teleskop. Yang keenam yaitu komet Hale-Bopp, merupakan komet yang paling banyak diamati saat abad 20. Komet ini termasuk komet yang paling terang dalam sejarah modern dan dapat terlihat oleh mata manusia selama 18 bulan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, tentu juga teman-teman bertanya, apa itu meteoroid, meteor, dan meteorit? Meteoroid adalah batu-batu angkasa berukuran kecil-kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak dengan cepat. Meteorit ini memiliki ukuran rata-rata sebesar batu kerikil, atau kita lihat batu kerikil itu kan kecil-kecil teman-teman. Nah, jadi meteorit ini tidak seperti benda-benda angkasa lainnya. Meteorit tidak memiliki lintasan yang beraturan dan tidak mengorbit pada matahari. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri meteoroid. Ciri-ciri meteoroid itu yang pertama, berukuran kecil dan mengelilingi matahari. Yang keduanya teman-teman yaitu meteoroid terdapat di ruangan antar planet. Yang ketiga, meteoroid tidak tergolong bintang karena tidak memancarkan cahaya dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada proses-proses terbentuknya meteoroid. Proses terbentuknya meteoroid terdapat dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, meteoroid terbentuk dari benturan terjadi antara asteroid yang mengorbit matahari di sabuk asteroid yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, yang keduanya yaitu teman-teman, ketika dua atau lebih asteroid bertabrakan, benturannya akan menghasilkan puing-puing kecil dan rapuh atau disebut dengan meteoroid. Sekarang kita masuk pada perbedaan antara meteoroid, meteor, dan meteorit teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita dapat melihat beda meteoroid, meteor, dan meteorit lainnya dari komposisi maupun bentuk. Biasanya meteoroid berbentuk sisa atau debu atau komet, asteroid. Meteor berbentuk batu yang terbakar dan meteorit berbentuk seperti logam, nikel, atau magnet. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu hujan meteor teman-teman. Hujan meteor ini terdiri dari 3 bagian, yaitu hujan meteor adalah ketika banyak meteor memasuki atmosfer bumi. Yang keduanya teman-teman, ukuran meteor dalam peristiwa hujan meteor adalah seukuran butiran pasir teman-teman. Yang ketiganya yaitu meteor sebenarnya adalah sisa materi komet yang tertinggal pada lintasan yang berpotongan dengan orbit bumi teman-teman. Ya, sekian saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Demikian materi benda-benda langit dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai penutupnya, kami akan menyanyikan lagu tentang Planet-planet. 1, 2, 3. Planet, oh planet, alangkah indahmu. Di luar angkasa, itulah tempatmu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, juga Neptunus. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.